yang punya koneksi terhadap Luhut Panjaitan pasti akan di backup habis-habisan oleh orang-orang istana lah kira-kira. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Hendry Majid. Pertama-tama saya menyapa kepada semua kalangan akademisi, pada semua kalangan praktisi, dan kepada semua pemuda-pemudi Indonesia dimanapun Anda berada. Oke, pada konten saya kali ini, kawan-kawan yang ada di Sulawesi Tenggara dimanapun Anda berada, saya akan membahas mengenai 10 bursa pemilihan gubernur yang akan mengikuti pemilihan gubernur di tahun yang akan mendatang. Saya mulai dari pertama. Sebelumnya saya adalah orang yang berasal dari Kabupaten Wakatobi yang juga sempat hari-hari kemarin menyaksikan beberapa banyak diskusi, beberapa bursa pilkada yang ada di Sulawesi Tenggara akan ikut menjadi kandidat gubernur di Sulawesi Tenggara. Tak main-main loh. Bahkan sekilas mantan ada salah satu pejabat negara yang kesohor, yang bisa menguasai beberapa banyak hal termasuk tambang, itu akan maju sebagai kandidat gubernur di Sulawesi Tenggara. Oke, pertama saya akan mengklasifikasi itu dari jabatan yang diemban sebelum masa sekarang ini dan yang sudah masa sekarang ini. Tentunya kita tahu siapa politisi senior di antara bursa pilkada di gubernur nanti yang akan mengikuti perhelatan ini, yang kita sudah tahu seluruh kiprah-kiprah politik. Oke, saya langsung namanya. Pertama, apa yang saya lihat hari ini yang merupakan politisi senior di balik ada pejabat negara, pejabat nasional. Yang pertama, karena kita berbicara pada teritori Sulawesi Tenggara, maka yang menjadi perbincangan politik yang ada di Sulawesi Tenggara pertama tidak luput daripada pergerakan politik daripada Lukman Abu Nawas. Oke, saya mau mereview apa-apa yang menjadi kiprah beliau, apa-apa yang pernah ditorehkan oleh beliau selama menjadi politisi. Jadi terhitung sejak tahun 2003, kawan-kawan semua yang ada di Sulawesi Tenggara, Pak Lukman Abu Nawas pernah menjadi bupati yang ada di Kota Kendari. Jadi beliau pernah menjadi bupati di Kota Kendari tahun 2003 sampai 2008. Bisa dibayangkan oleh kawan-kawan semua. Maka berarti menjadinya Kendari sebagai sekarang adalah wali kota dan juga sekarang bukan lagi wali kota, maka beliau adalah orang yang juga turut punya andil terhadap pembangunan yang ada di Kota Kendari, karena beliau pernah menjabat sebagai bupati dan itu 5 tahun. Yang kedua, beliau adalah setelah dari bupati Kendari, beliau menjadi bupati yang ada di Konawe tahun 2008 sampai dengan tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Beliau juga, jadi setelah itu artinya kalau kita berbicara mengenai semua program-program, semua kiprah-kiprah politik beliau, dari 10 nanti yang akan saya sebutkan ini, Pak Lukman Abu Nawas adalah orang yang adalah sebagai senior politik yang ada di Sulawesi Tenggara, terlepas dari yang sebutkan tadi pejabat nasional. Beliau juga pernah menjadi sekda yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara, banyak macam-macam. Belum kita berbicara pada ruang internal yang sudah beliau torehkan dan juga ruang pada saat masih muda. Yang kedua adalah Kerry ini digadang-gadang juga sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara terkuat dari semua figur-figur yang ada. Beliau menurut pengakuan salah satu politisi senior yang ada di Sulawesi Tenggara, dan bahkan beliau pernah mengucapkan secara sadar,
Dari ini beliau menuturkan ini. Dari semua kandidat gubernur yang ada yang maju di Sulawesi Tenggara tahun ini, Keri adalah sebut sambil menyebut diri. Keri adalah orang yang paling siap. Sebab dari sekarang beliau sudah melakukan langkah-langkah politik. Itu bisa dibayangkan oleh kita semua. Masih ada berapa tahun pemilihan gubernur, beliau sudah membagi-bagi beras, sudah melaksanakan politik macam-macam. Nah, saya pikir apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Keri pada dalam hal ini itu cukup logik. Karena bupati yang siap, apa yang dia sampaikan bahwa semua bupati yang ada ini hari ini, semua calon gubernur yang ada hari ini, yang lebih siap adalah beliau sambil menunjuk dirinya. Karena beliau sudah cukup berkomitmen, sudah cukup berbuat untuk gubernur selanjutnya. Sekarang beliau adalah bupati 2 periode, Bupati Konawe juga pernah menggantikan. Jadi mereka dengan Lukman ini benar adalah orang yang satu seperjuangan sebenarnya, karena pada saat ini Bupati Konawe adalah Keri. Maka tidak luput dari ingatan kita semua bahwa ada satu desa yang ada di Konawe yang juga fiktif. Bahkan sekarang ini ada berita yang mengatakan bahwa ada 52 desa fiktif dan diberikan lagi anggaran. Wah, super fantastis. Yang ketiga, saya akan langsung menyebutkan insinyur gubernur dari salah satu kabupaten kecil yang ada di Sulawesi Tenggara, yang dari kepulauan. Namanya adalah Insinyur Gua. Beliau adalah sebagai mantan bupati 2 periode di Kabupaten Wakatobi yang cukup memberi perubahan besar terhadap kemajuan Kabupaten Wakatobi. Beliau juga pernah maju di perhelatan gubernur di tahun sebelumnya, tapi Tuhan belum berkehendak untuk memenangkan beliau, karena pada saat itu beliau berpasangan dengan Asrun yang sebelum hari pencoblosan Asrun sudah dimasukkan di jeruji besi oleh Komisi Pemberantas Korupsi. Saya mau membahas kiprah politik dari beliau. Selain daripada Bupati 2 periode Kabupaten Wakatobi dan pernah sebagai alumni lah, kalau boleh dikata, beliau adalah alumni maju gubernur di tahun sebelumnya. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPR RI yang bernasib sama dengan Nusra Mahmud yang juga kalah dalam pemilihan gubernur kemarin. Hadir juga Umar Syamiun. Dia sebagai orang nomor 4 yang akan saya sebutkan ini. Umar Syamiun juga adalah sebagai bupati 2 periode di Kabupaten Buton. Wah, sampai detik ini yang maju sebagai calon gubernur adalah orang-orang yang pernah 2 periode. Bisa dibayangkan oleh kita semua betapa mahir dan banyaknya uang politik yang telah dikumpulkan oleh mereka ini dan akan menjadi orang nomor 1 di Sulawesi Tenggara. Umar Syamiun adalah dalam sejarah pemilihan di Sulawesi Tenggara, bahkan di Indonesia, tak pernah satu pun pemilihan itu ada 4 kali PSU. Kalah 3 kali dan menang 1 kali, dan akhirnya Pak Umar Syamiun dijadikan sebagai bupati. Wah, keren ini. Artinya saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa selain daripada kekuatan finansial, pasti saya percaya bahwa semua figur-figur punya. Tapi dalam kematangan dan siasat politik yang telah mereka emban, yang telah mereka pelajari dan tidak sedikit yang mereka telah praktikkan, saya pikir Umar Syamiun juga punya kesempatan untuk mengisi peluang untuk menjadi kandidat nomor 1 Sulawesi Tenggara. Tetapi yang menjadi kisruh hari ini perlu kita bahas dan juga perlu kita kaji, yang minimal kita tahu informasi bahwa sampai detik ini Pak Umar Syamiun adalah orang yang pernah divonis hukuman lebih 5 tahun, yang menurut pasal yang ada dalam Undang-Undang Pemilu bahwa ketika telah divonis
divonis maka tidak bisa memajukan diri lagi untuk menjadi calon kepala daerah. Lah, tetapi banyak yang ada yang tersebar di baleho-baleho, bahkan di medsos, bahkan semua branding Facebook, Twitter kita, Instagram kita dipenuhi dengan branding, dengan topik Umar Syami'un akan maju sebagai kandidat. Semoga ya kita berdoa, atau mungkin anak-anak kepulauan bisa berdoa, atau pendukung-pendukung dari Umar Syami'un bisa berdoa untuk undang-undang dan hak politik Umar Syami'un itu bisa diaktifkan kembali. Dan ketika pemilihan gubernur tiba, Pak Umar Syami'un bisa maju. Yang kelima, kawan-kawan semua, datang pemuda tampan dari Muna, dari Raha ya, yang hari ini adalah juga baru terpilih sebagai bupati yang di Muna. Saya sebut namanya, beliau adalah Rusman Embah. Beliau bupati terpilih pernah. Yang paling saya hormati dari beliau adalah sebagai salah satu ketua KNPI. Ya, ini ngeri. Ini berarti dia tahu betul terkait semua masalah-masalah yang ada di kepemudaan, karena beliau pernah menjadi ketua KNPI yang ada di Muna. Jadi selain daripada apa yang telah disebutkan keempat tadi, Rusman Embah adalah orang yang paling digadang-gadang untuk menjadi kandidat terkuat di Gubernur Sulawesi Tenggara. Beliau bahkan menurut informasi yang beredar sampai hari ini, kemenangan beliau itu adalah suatu rentetan panjang untuk mengantarkan beliau pada pemilihan gubernur. Dan itu boleh. Sebenarnya sama dengan bupati yang kalah kemarin, petahana yang ada di Kabupaten Wakatobi, bisa sebut namanya, mohon maaf Pak Arhawiruda, yang punya ancang-ancang, punya niat besar untuk masuk, untuk mengisi perhelatan politik gubernur Sulawesi Tenggara. Hanya pada problem bahwa kemarin kalah dan tidak memenangkan politik, maka niat itu harus memang disembunyikan, atau boleh jadi beliau akan maju dan entah wakil atau sebagai apa. Tapi untuk pembahasan kali ini saya tidak menyebutkan beliau karena masih agak simpang siur. Tapi ya, dalam politik yang simpang siur itu adalah suatu hal yang sebenarnya mutlak. Itu bisa dikaji oleh kita semua. Yang terakhir adalah Idam Aziz ya. Beliau yang saya sebutkan dari pertama tadi, Idam Aziz, saya akan menyebut mereka satu paket saja, Idam Aziz dan juga beliau Pangdam di Sumangaruka. Beliau adalah salah satu mereka yang saya sebutkan tadi adalah putra daerah yang ada di daratan ini. Jadi mereka juga menjadi suatu hal yang menjadi perbincangan di banyak orang. Tidak saja Lukman Abu Nawas, Geri, Hugua, Umar Syami'un, Rusman Embah, tapi mantan pejabat tinggi yang kepolisian ini nomor satu. Makanya saya sempatkan tadi ada orang yang sudah berkiprah dalam dunia nasional sebagai Kapolri, Idam Aziz dalam hal ini turut ikut mensukseskan pilkada pemilihan kepala daerah untuk Sulawesi Tenggara, dalam hal ini gubernur, diisi juga oleh mereka. Dari apa yang saya sebutkan tadi, dari apa yang telah saya paparkan terkait dengan figur-figur dan juga sosok-sosok pemuda tampan, pemuda gagah, politisi yang ada di Sulawesi Tenggara dari keenam tadi itu, saya pikir teman-teman bisa membuka kerang-kerang diskusi untuk membicarakan tentang pembangunan Sulawesi Tenggara yang berkepribadian menurut saya. Karena Sulawesi Tenggara punya kepribadian, misalnya di tambang yang pasti Keri tahu, yang punya koneksi terhadap Luhut Panjaitan pasti akan di backup habis-habisan oleh orang-orang istana lah kira-kira. Tapi kalau merujuk dari itu yang saya sebutkan tadi adalah Idam Aziz, karena tidak bisa dipungkiri oleh kita semua hari ini bahwa sebanyak apapun figur, sebanyak apapun bursa pemilihan gubernur kita ke depan, bersyukur kalau ada 3 kandidat yang bertarung kayak periode kemarin. Kita bersyukur sebab hari ini memang desain undang-undang pemilu
itu hanya boleh dilakukan meskipun itu bukan suatu kewajiban untuk dua kandidat saja untuk head to head. Tapi memang jalan-jalan daripada undang-undang pemilu yang telah disiapkan oleh pemerintah kita itu memang harus dipaksa untuk dua kandidat saja. Artinya harus head to head. Jadi kalau demikian kawan-kawan semua, maka dari semua yang saya sebutkan tadi adalah sebagai orang-orang nomor satu di partai, ada ketua partai misalnya ada Lukman Abunawas sebagai ketua DPD dari PDIP. Dan saya sebenarnya akan mendapatkan klimaks daripada diskusi dimanapun berada ketika Lukman Abunawas itu akan berpasangan misalkan dengan Idam Aziz, yang mereka adalah sama-sama yang pernah menjadi, yang pernah termanfaatkan oleh adanya jaringan-jaringan pusat. Jangan pikir PDIP tidak punya gawayan yang luar biasa, dan memang itu sebenarnya harus kita terima secara lampang dada bahwa tidak bisa dipungkiri. Bahkan sekarang sudah terjadi ada secara terang-terangan ada yang bahkan ada yang akan dituduh sebagai akan diperiksa oleh KPK nanti, banyak macam-macam, dan itu akan dibongkar setelah kita semua tahu, setelah nanti akan diputuskan oleh KPU bahwa apakah kita bisa untuk head to head, atau bahkan kita berdoa semoga kita ke depan bisa ada 4 figur yang itu juga adalah diusung oleh beberapa partai politik yang ada di Sulawesi Tenggara. Belum kita berbicara mengenai Lukman Abunawas dan juga Hugua yang sama-sama satu partai. Nah, ini satu partai yang dalam hal ini partai PDI, dan juga ada Rusman Embadisan yang juga adalah sebagai salah satu bupati yang terpilih karena diusung oleh PDI. Ini bisa kita saksikan bersama, sehingga nanti kemudian pada akhirnya ada suatu proses politik yang memungkinkan untuk masing-masing yang saya sebutkan tadi entah melipat pada proses atau pada gerbong siapa yang akan menjadi calon gubernur di Sulawesi Tenggara. Dan itu tidak boleh kalau secara undang-undang di PDIP misalkan mengusulkan satu rekomendasi pada orang yang berbeda, misalkan Hugua diusung, misalkan juga Lukman Abunawas diusung, dan juga digadang-gadang Umar Samiun akan merebut partai Demokrat, partai PDI ya dalam hal ini, maka tidak boleh dalam anggaran dasar saya pikir ya bahwa ketua partai yang ada di pusat tidak memberi dasi secara bersamaan kepada Umar Samiun, kepada Hugo, dan kepada Lukman Abunawas. Itu harus melipat satu, sehingga kawan-kawan ini diskusi yang menarik yang kita bisa akan saksikan pada tahun 2000 dari sekarang sampai tahun 2024. Itu adalah ruang kita untuk berdiskusi dan menentukan apakah pilihan politik kita itu baik, benar, dan tentunya baik benar itu secara politis, tidak matematis. Oke, saya pikir itu apa yang saya bisa sampaikan pada konten saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.